Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Delegasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE, MSI. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Wasilah dengan NIM 230903502060. Selanjutnya ada Sulfiani Saril dengan NIM 230903502061. Asriana Putri dengan NIM 230903502062. Naila Hasarah dengan NIM 230903502063. Lalu yang berikut ada Subirah dengan NIM 230903502064. Dan yang terakhir ada Nur Hasni dengan NIM 230903502065. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Delegasi. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi individu atau mengubah situasi. Konsep kekuasaan muncul secara alami dalam konteks organisasi yang melibatkan pimpinan dan bawahan, termasuk manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Sayangnya, kekuasaan seringkali memiliki konotasi negatif, terutama dalam lingkup isu politik. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan dalam konteks organisasi. Yang pertama, kekuasaan hadiah. Faktor ini muncul ketika seseorang berada dalam posisi yang memungkinkan mereka memberikan penghargaan kepada individu atau tim berada di bawah mereka. Penghargaan ini bisa berupa insentif finansial, promosi, atau bentuk pengakuan lainnya. Kekuasaan hadiah menjadi sumber motivasi bagi bawahan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini memberikan seseorang kemampuan untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk atau perilaku yang tidak sesuai dalam organisasi. Ini menciptakan insentif untuk mencegah pelanggaran aturan atau kinerja yang buruk. Yang ketiga, kekuasaan sah. Kekuasaan sah muncul sebagai hasil dari posisi atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi. Orang yang menduduki posisi ini memiliki hak untuk mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada bawahan berdasarkan legitimasi jabatan mereka. Yang keempat, kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Individu yang diakui sebagai ahli dalam suatu area memiliki pengaruh yang kuat dan dihormati dalam konteks organisasi. Dan yang terakhir, kekuasaan referensi. Faktor ini muncul ketika seseorang memperoleh kekuasaan karena karakteristik pribadi atau kepribadian mereka yang dihormati atau diharapkan oleh sekelompok individu. Orang yang memiliki kekuasaan referensi seringkali menjadi contoh atau panutan bagi yang lain. Kewenangan adalah konsep penting dalam manajemen dan governance. Karena itu menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengambil keputusan, menjalankan tugas tertentu, atau mengendalikan sumber daya. Dalam konteks organisasi, kewenangan dapat diberikan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan posisi atau peran mereka. Delegasi wewenang dan tanggung jawab. Delegasi wewenang adalah proses yang terjadi dalam organisasi di mana seseorang individu atau pemimpin mengalihkan sebagian dari tugas dan tanggung jawab mereka kepada individu lain yang sah atau terorisasi untuk melaksanakannya. Manfaat delegasi. Delegasi memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam konteks organisasi. Yang pertama, pengembangan individu. Delegasi memberikan kesempatan kepada individu yang menerima tanggung jawab baru untuk mempelajari hal-hal baru dan mengembangkan keterampilan mereka. Ini memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan individu dalam organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Delegasi mengumpulkan pemikiran dan pandangan dari berbagai anggota tim. Ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih baik karena berbagai perspektif diperhitungkan. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi. Dengan melibatkan lebih banyak orang dalam proses pekerjaan, penyelesaian tugas dapat lebih cepat dicapai jika delegasi dilakukan dengan benar.
Hal ini dapat mengurangi beban kerja individu dan memungkinkan pekerjaan diselesaikan dengan lebih efisiensi. Sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengorganisasian suatu organisasi. Sentralisasi merujuk pada pemusatan kekuasaan dan wewenang di tingkat hierarki yang lebih tinggi dalam organisasi. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatan organisasi terpusat di tangan sedikit orang atau tingkat manajemen yang lebih tinggi. Sentralisasi dapat memilih manfaat seperti pengendalian yang lebih ketat, keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan, dan pengambilan keputusan yang cepat. Namun, terlalu banyak sentralisasi dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas. Desentralisasi sebaliknya melibatkan pelimpahan sebagian wewenang pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dan tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Alasan untuk desentralisasi bisa termasuk kedekatan dengan pihak sasaran, pengetahuan lokal atau lapangan, penerimaan dari pihak sasaran, pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, efisiensi biaya, keseragaman kualitas, dan kemajuan teknologi. Kesimpulannya adalah, kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi individu atau mengubah situasi yang memiliki beberapa bentuk seperti kekuasaan hadiah, kekuasaan paksaan, kekuasaan sah, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan referensi. Kewenangan merujuk pada wewenang formal yang sah dalam satu organisasi yang menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas. Delegasi wewenang adalah proses penting di mana tugas dan tanggung jawab dialihkan kepada individu lain untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efisien. Manfaat delegasi termasuk pengembangan individu, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengorganisasian. Sentralisasi melibatkan pemusatan kekuasaan di tingkat manajemen yang lebih tinggi, sementara desentralisasi melibatkan pelimpahan sebagai wewenang ke tingkat yang lebih rendah. Pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi tergantung pada tujuan organisasi, kebutuhan untuk pengendalian, inovasi, dan responsivitas terhadap perubahan. Audio Jungle.